Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga grammar seluruh Indonesia Raya Merdeka, bertemu dengan saya lagi di Laboratorium Kampung Inggris. Dan jenis soal yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah topik main idea title. Itu mereka adalah soal yang sejenis. Kalau mau ditambah lagi ada yang namanya mainly discuss, ada yang namanya subject, mainly about, itu semuanya sama. Cara menjawabnya yaitu lihat paragrafnya. Jadi cara dasarnya, kalau paragrafnya hanya ada satu, maka main idenya biasanya terletak di kalimat pertama pada paragraf yang pertama. Sudah itu. Gampang kan ya? Ya gampang, tapi sayangnya kalau dalam real test atau dalam soal-soal TOEFL yang tersebar, atau paling enggak yang soal-soal TOEFL kalau kalian pernah mengamati seperti soal-soal longman yang 1-50-nya, atau paling kalian nggak soal-soalnya, itu jarang sekali soal main ID yang satu paragraf, minimalnya itu 2 paragraf, itu pun panjang-panjang. Nah terus kalau 2 paragraf bagaimana lah? Kalau 2 paragraf, kalian baca kalimat pertama masing-masing paragraf. Dan terus kamu simpulkan. Contohnya bagaimana? Gampangnya gini lah. Oke, saya ini perhatikan ya, dengerin beneran ya. Kalimat pertama pada paragraf yang pertama. Elfas merupakan salah satu lembaga bahasa Inggris yang berlokasi di Jalan Kemuning, Tulungarejo, Pare, Kediri, dan didirikan oleh seseorang yang bernama atau yang biasa kita sebut Mr. Andre. Itu kalimat pertama pada paragraf yang pertama. Lah kalimat pertama pada paragraf kedua, setelah sukses mendirikan Elfas, Mr. Andre mendirikan sebuah lembaga lain yang diberi nama Logiko. Nah ini jadi kalimat pertama pada paragraf yang pertama tadi fokus pada Elfas, sedangkan kalimat pertama pada paragraf yang kedua fokusnya pada Logiko. Terus main idenya apa? Ya main idenya kalian simpulkan. Terus main idenya Elfas, ya nggak bisa, Elfas hanya ada di paragraf yang pertama. Nah paragraf yang kedua kan ada, iya ada, tapi Elfas di paragraf kedua itu hanya sebagai penjelas asal muasal dari Logiko. Inti dari paragraf kedua itu Logiko lah. Terus jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya kan tadi jelas, Elfas ataupun Logiko itu adalah lembaga yang didirikan oleh Mr. Andre. Berarti jawabannya apa? Berarti jawabannya adalah lembaga-lembaga yang didirikan oleh seseorang bernama Mr. Andre. Udah, itu yang akan menjadi jawabannya. Jadi kalau satu paragraf cukup kalimat pertamanya, kalau 2 paragraf kalimat pertama setiap paragrafnya. Apakah ini semuanya reading kayak gitu? Enggak, tapi bisa dibilang umumnya reading itu seperti itu. Atau lebih tepatnya ini adalah cara pertama yang wajib kalian lakukan dalam menjawab main ID itu seperti itu. Kalimat pertama masing-masing paragraf. Kalau cara ini nggak bisa, barulah kalian bebas menggunakan cara apa aja. Kalian tambah 2 kalimat atau 2 kalimat masing-masing paragraf juga nggak masalah, tapi ingat cara pertama yang wajib itu satu tadi itu. Kenapa? Karena biasanya dari cara pertama tadi itu ya biasanya langsung bisa ditemukan jawabannya. Kalau di sini bisa didetailkan bahwa opsi jawaban itu tidak berarti sama persis, tapi di sini opsi jawaban paling tepat biasanya mengandung panduan literal. Literal itu ya sama persis dengan apa yang ada di bacaan. Sinonim berarti kembaran katanya, dan implisit. Jadi implisit itu maksudnya adalah ya maknanya tersirat. Jadi ya nggak pakai sinonim, nggak apa, pokoknya maknanya tersirat gitu. Jadi opsi jawaban yang salah. Jadi jawaban yang salah itu biasanya literal, atau ada kosakatanya, atau ada kosakata yang menyimpang. Dan jika paragraf lebih dari 1, maka
penentu jawaban belum tentu di kalimat pertama. Iya, belum tentu, tapi biasanya ada di kalimat pertama. Belum tentu di kalimat pertama, semuanya ditentukan oleh supporting ID di bawahnya. Dan untuk menguasai materi ini kita harus mengungkapkan kembali tentang general dan spesifik. Kalau kalian nggak mantep di general spesifiknya, ya akan susah. Tapi bagaimana kalau kita nggak paham-paham tentang itu? Ya sudahlah, kita kembali ke aturan dasarnya aja. Kalau dalam menjawab main ide, kalau 2 paragraf atau lebih, kalimat pertama setiap paragrafnya. Gitu. Terus mana lagi? Itu yang pertama tadi yang saya bilang, itu bisa dibilang soal yang selalu keluar. Terus yang berikutnya yaitu berkaitan dengan yang selalu keluar lagi tadi adalah specific information. Specific information itu bisa diartikan sebagai where question. Oh, udah istilahnya udah where question. Intinya yang kayak gini loh, yang alpha line 1 sama line kedua, yang bravo 3 sampai 4, yang cari 6 sampai 7. Oh, sudah kayak gitu. Lah ini juga soal yang seharusnya gampang banget, kalian nggak boleh salah dalam mengerjakan soal ini. Lah kuncinya di mana? Kuncinya itu kalau kalian tuh harus paham soalnya aja deh. Jadi kalau kamu paham soalnya, maka besar kemungkinan akan bener lah. Jadi intinya adalah bagaimana kamu memahami soal. Biasanya soalnya kayak gini kan, di line keberapakah terdapat penjelasan tentang bla bla bla. Ya sudah ya kamu, oh ternyata berarti kamu harus tahu, oh yang dicari ternyata penjelasan tentang ini. Kamu cek alfa, anggap aja line 1 sama 2, ada nggak sih penjelasan tentang ini? Kalau nggak ada, lanjut lagi gitu. Jadi intinya di situ adalah bagaimana kamu bisa memahami soal. Kalau kamu bisa paham soal, maka besar kemungkinan kamu juga akan benar di situ. Gampang. Sudah? Itu tentang fokus target. Jadi fokus target, triknya tadi nggak ada trik khusus sebenarnya. Triknya adalah bagaimana kamu bisa memahami soal. Berikutnya adalah tentang reference. Ini juga tadi yang saya bilang soal yang selalu keluar lagi, yaitu reference. Reference adalah it kembali kemana, they kembali kemana. Nah terus bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah yang pertama, yaitu jadikan, kalau di sini ada beberapa trik yang bisa. Trik yang pertama, jadikan pertanyaan sebagai acuan. Trik yang kedua, carilah kalimat poin dalam bacaan sebagai batas pencarian jawaban. Jarak jangkauan kata dari dicari bisa 1 atau 2 jangkauan. Jangkauan sebelumnya 80%, jangkauan setelahnya 20%. Benda terdekat of belum tentu menjadi jawaban, dan seterusnya ada 7. Terus kok banyak ini, ya sudah saya persingkat aja sebenarnya. Jadi kalau dalam reference itu intinya yang pertama, kalau mencari jawaban itu harus sesuai. Kalau di situ jelas it berarti kembalinya ke tunggal. Ya berarti kamu cek dulu aja di antara jawaban A, B, C, D, yang tunggal yang mana. Seumpamanya yang tunggal ada 2, ya berarti 2 itu yang sebagai pilihan. Terus bagaimana kalau yang tunggal hanya ada 1, seumpamanya ditanyakan it gitu, ternyata yang tunggal cuma A saja, ya nggak usah ragu, nggak usah mikir panjang lebar, ya udah itu aja jawabannya. Masa diperpanjang, udah jelas-jelas itu, ke masa mau milih yang lain lagi gitu. Lah sesuai di sini itu juga berkaitan dengan tunggal jamak. Jadi kalau ada they atau them, ya pasti kembalinya ke jamak. Terus perlu diketahui bahwa they itu jangan sampai kalian berpikir they itu hanya untuk manusia saja. They itu bisa kembali ke benda juga. Seumpamanya kalau bukunya 1 it, kalau bukunya lebih dari 1 ya kita bisa menggunakan they juga. Begitupun dengan she sama he. Jangan berpikir sama she sama he itu hanya kembali ke orang saja. Yang tepat itu she sama he itu kembali ke yang gendernya jelas. Kucingnya, kucing saya, atau my cat, ya kata gantinya it. Tapi kalau saya sudah bilang my female cat, itu kata gantinya malah biasanya menggunakan she. Itu kalau dalam bacaan reading itu memang seperti itu. Atau lebih tepatnya dalam grammar secara umum memang seperti itu. Jadi gender atau she sama he itu bukan untuk hewan aja, tapi lebih tepatnya pokoknya manusia ataupun hewan yang gendernya jelas, maka kita bisa menggunakan she atau he.
Berarti pilih yang sesuai. Oke teman-teman, saya kasih soal dulu ya, silakan kalian baca dan tentukan jawabannya. Gimana, sudah dibaca, sudah ditentukan jawabannya, dan sekarang mari kita bahas yang berkaitan dengan White House ya. Kalian perhatikan, saya akan mengartikan karena di sini hanya terdapat satu paragraf, berarti jawabannya baca dulu kalimat pertama pada paragraf tersebut. The White House, the official home of the state president. White House yang merupakan rumah rumah dinas lah gitu aja wes. Rumah dinas untuk Presiden State was not built in time, tidak dibangun di waktu pemerintahan George Washington ketika dia menjabat. Jadi maksudnya nggak dibangun sebelum itu. Jadi kalau dari kalimat pertamanya, kalau kita lihat inti yang dibahas, kalau yang salah yang mana, kita pilih. Yang Bravo itu pasti salah. Kenapa? Karena burningnya nggak dibahas sama sekali di kalimat pertama. Jadi jawabannya nggak ada kaitannya dengan kalimat pertama, hilangkan. Berikutnya lagi yang Delta, ini yang dibahas itu White House. Ternyata yang Delta malah presidential politics, malah politik yang dibahas. Maka yang ada kaitannya dengan White House itu antara Alpha sama Charlie. Terus bagaimana yang Alpha, kan dibacaan dinyatakan bahwa White House itu tidak dibangun di masa pemerintahan George Washington. Kalau yang Alpha dinyatakan kehidupan George Washington di White House, kan salah. Wong waktu George Washington menjabat dia belum dibangun, masa udah hidup di situ. Maka jawabannya adalah yang Charlie. Saya ulangi lagi, jawaban yang tidak ada kaitannya sama sekali jangan pernah dipilih. Mana Bravo sama Delta itu jauh, udah jangan dipilih. Berarti kan paling tidak tinggal Alpha sama Charlie. Lah mana? Kalau yang Alpha kok nggak ada kaitannya, karena di sini berkaitan dengan kehidupan George Washington ya, berarti kan nggak ada kaitannya, berarti nggak bisa dipilih, maka jawabannya yang Charlie.
Terus contoh yang kedua gimana ya, bisa difahami ya. Pokoknya intinya nggak ada kaitannya, nggak usah dipilih. Kalimat yang pertama berikutnya yaitu sekarang yang Herman Melville, kita artikan ya. Herman Melville, seorang penulis Amerika yang terkenal atas bukunya yang berjudul Moby Dick, was actually more popular during his lifetime for some his other work. Sebenarnya dia itu lebih populer atas karya-karyanya yang lain selama dia hidup, atau maksudnya lebih terkenal atas karya-karyanya yang lain selama dia hidup. Udah titik. While the publication of this early adventures novel, Melville developed a strong and loyal following among readers eager for real tales and exotic place of situations. Jadi selain berkaitan novel-novel tentang adventure, Melville itu juga mengembangkan cerita-cerita tentang tales, yaitu sebuah kayak cerita-cerita tentang tempat-tempat yang eksotik ataupun situasi-situasi yang eksotik. Maka jawabannya di sini yang delta kan bukan based on his travel. Masalah travel ini kan adanya di paragraf yang ada travelnya adventure kan di paragraf yang kedua saja. Berarti saya ulangi lagi, yang delta itu tidak mungkin karena kalimat pertama tidak ada, kalimat pada paragraf pertama nggak ada, kedua juga nggak ada. Berikutnya lagi sama dengan Melville Travels. Ini yang dibahas itu bukan travels, tapi yang dibahas itu adalah novel. Dari paragraf yang pertama menyatakan dia penulis novels, paragraf yang kedua juga penulis novel. Jadi alfa sama delta sudah nggak usah kalian pilih karena tidak ada kaitannya dengan novelsnya. Lah yang ada kaitannya dengan novels atau novels ini berkaitan dengan Bravo sama Charlie. Terus dipilih yang mana? Ya di sini kalau yang delta background dari Melville berarti backgroundnya. Berikutnya yang Bravo ini adalah kepopuleran dari novel-novel Melville. Coba diperhatikan yang berkaitan dengan novel-novel yang populer itu di paragraf yang pertama, maka jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu.